Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak kelas 5 yang senantiasa Bu Dani sayangi karena Allah. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, tetap bahagia, tetap ceria, dan tetap semangat ya anak ya. Meskipun kondisi masih daring seperti ini, masih dalam kondisi pandemi, kita tetap memang harus senantiasa semangat dan berprasangka baik kepada Allah. Baik sayang, solih-solihah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap, yuk kita baca basmalah dulu. Semoga dengan membaca basmalah Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu hari ini. Yuk kita baca basmalah dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah baca doa. Sekarang Bu Dani akan mengajak kalian semua bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu nasional ya anak ya. Kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semoga dengan menyanyi lagu Garuda tadi menambah semangat kita semua untuk belajar hari ini dan menambah kecintaan kita kepada bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Yuk, kita mulai belajar, kita masuk ke materinya. Sebelumnya Bu Dani bacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan belajar hari ini. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sedangkan tujuan belajar hari ini yaitu yang pertama, dengan mengaitkan materi yang telah dipelajari, siswa dapat melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kedua, dengan melihat contoh soal, siswa dapat melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Dan yang terakhir, dengan latihan soal, siswa dapat melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Itu tadi kompetensi dasar dan tujuan belajar hari ini. Sekarang kita masuk, ayo mengingat. Kita mengingat, kita persepsi dulu materi yang sudah kalian pelajari di kelas 3 dan juga kelas 4. Ya, nak ya. Yuk. Pecahan berbentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut ya. Ingat, atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut ya. Contohnya 3/5, 3 yang atas namanya pembilang, jadi 3 sebagai pembilang. Dan 5 yang bawah ini dia 5 sebagai penyebut. Jelas ya sampai sini ya. Ingat ya nak ya, ini materi yang sudah kalian pelajari. Kemudian kita masuk ke contoh soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama ya, masih mengaitkan materi yang sudah dipelajari. Tentukan hasil dari 2/7 ditambah 3/7. Nah, ingat langkah mengerjakannya sayang. Yang pertama, perhatikan penyebutnya. Jika sama, maka tidak perlu disamakan lagi penyebutnya. Yang kedua, jumlahkan pembilang dengan pembilang. Dan yang terakhir, penyebut tidak perlu dijumlahkan. Yuk, kita lihat cara pengerjaannya.
2/7 ditambah 3/7. Lihat cara 1, langkah 1. Perhatikan penyebutnya dulu. Sudah sama belum? Oh, sama. Nah, maka tidak perlu disamakan lagi. Tulis saja. Nah, sekarang cara yang kedua, jumlahkan pembilang dengan pembilang. Kita lihat pembilangnya. 2 ditambah 3. Kita jumlahkan. Nah, penyebut tidak perlu dijumlahkan sayang. Tulis saja tetap karena penyebutnya itu sama, yaitu 7. Maka kita tulis 7. Hasilnya adalah 5/7. Nah, kemarin hasil evaluasi pretest yang sudah dikoreksi Bu Dani, ada beberapa yang masih keliru ya. Penyebut sudah sama ternyata tetap dijumlahkan. Nah, itu keliru ya nak ya. Diingat lagi materi yang sudah dipelajari bahwa penyebut yang sama maka tidak perlu dijumlahkan. Nah, ini lihat langkah 1 penyebutnya sama. Terus kemudian langkah 2 tinggal dijumlahkan. Langkah 3 tulis saja 7 penyebutnya ya, karena tidak perlu dijumlahkan. Itu langkah-langkah mengerjakan penjumlahan 2 pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Langkah mengerjakannya, yang pertama, penyebut yang berbeda harus disamakan terlebih dahulu. Jadi cari penyebut baru menggunakan KPK. Yang kedua, cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut awal, lalu kemudian kalikan dengan pembilang awal. Langkah ketiga, jumlahkan pembilang baru dengan pembilang baru. Lihat contohnya. Tentukan hasil dari 2/6 ditambah 3/4. Yuk, caranya sebagai berikut. Lihat. Langkah pertama, lihat dulu penyebutnya sudah sama belum? Oh, ternyata belum sama. Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Pakai apa? Pakai KPK. Nah, setelah dicari KPK-nya, KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Maka 12 ini sebagai penyebut baru. Nah, penyebut baru. Langkah selanjutnya, langkah kedua, cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut awal. 12 dibagi 6, hasilnya 2. Kemudian kali dengan pembilang awal, kali 2. Yang ini juga sama, 12 dibagi 4, hasilnya 3. Dikali pembilang awal 1, maka dikali 1. Nah, kemudian 2 kali 2/12, hasilnya 4/12. 3 kali 1/12, hasilnya 3/12. Langkah terakhir ketiga yaitu jumlahkan pembilang baru dengan pembilang baru. Berarti 4 ditambah 3. Jangan lupa per 12 ya penyebutnya ya, sama dengan 7/12. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bu Dani sediakan contoh soal untuk kalian. Contoh soal, tentukan hasil dari 4/12 ditambah 1/18. Yuk, dilihat pengerjaannya sebagai berikut. 4/12 ditambah 1/18. Lihat penyebutnya. Sudah sama belum? Belum. Maka kita cari KPK dari penyebut tersebut, 12 dan 18. Setelah dicari pakai pohon faktor, hasilnya adalah 36. Bu, kalau nggak pakai pohon faktor boleh? Boleh. Pakai kelipatan-kelipatan itu ya, yang koma-koma boleh. Yuk, setelah ketemu 36, nah ingat langkah 1, penyebut berbeda disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Nah, 36 ini kita pakai sebagai penyebut baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya, cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut awal. Lalu kemudian kalikan dengan pembilang awal. Nah, di sini kita dapat penyebut barunya 36. Maka kita bagi dengan penyebut awal yaitu 12. 36 dibagi 12 ketemunya 3. Maka 3 dikalikan dengan pembilang awal yaitu 4. Berarti 3 kali 4.
Demikian juga yang satunya, kita cari 36 dibagi 18 ketemu 2. Nah, kemudian dikali dengan pembilang awal, 2 kali 1. Nah, kalau sudah 3 kali 4 per 36 adalah 12 per 36, ditambah 2 kali 1, 2 per 36. Langkah terakhir, kemudian jumlahkan pembilang baru dengan pembilang baru. Nah, kita jumlahkan 12 ditambah 2, kita tulis di sini per, penyebut tidak perlu ditambah karena sudah sama ya, per 36. 12 ditambah 2 per 36 adalah 14 per 36. Nah, yuk kita lihat contoh lagi biar lebih jelas lagi. Tentukan hasil dari 6 per 10 ditambah 2 per 16. Pengerjaannya sebagai berikut. Nah, 6 per 10 tambah 2 per 16. Dilihatin, penyebutnya sudah sama belum? Oh, belum. Maka kita cari KPK-nya. Ingat langkah nomor 1 tadi. Kalau sudah ketemu KPK, nah maka KPK-nya kita pakai sebagai penyebut baru. Per 80 ya. Kemudian langkah kedua, cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut lama. 80 dibagi 10, hasilnya 8. Kemudian dikalikan dengan pembilang lama, yaitu 6. Nah, maka 8 kali 6. Yang ini juga sama, 80 dibagi 16, hasilnya 5. Kemudian dikalikan dengan pembilang awal atau pembilang awal, pembilang lama atau pembilang awal ya, maka 5 kali 2. Nah, kemudian kita tulis. Nah, kita tulis 8 kali 6, 48 per 80. Ditambah 5 kali 2 per 80, hasilnya adalah 10 per 80. Kemudian cara yang terakhir, langkah terakhir, jumlahkan pembilang baru dengan pembilang baru. Kita peroleh pembilang baru 48, kita tambahkan dengan pembilang baru, yaitu 10. Jangan lupa per, penyebutnya tidak perlu ditambah karena sudah sama ya. Jadi kita tulis saja per 80. Hasilnya adalah 58 per 6 per 80. Gitu ya sayang ya. Yuk kesimpulannya, kesimpulan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu langkah mengerjakan operasi penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu yang pertama, penyebut berbeda harus disamakan terlebih dahulu dengan cara cari penyebut baru menggunakan KPK. Kedua, cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut awal. Lalu kemudian kalikan dengan pembilang awal. Nah, cara ketiga, langkah ketiga yaitu kemudian jumlahkan pembilang baru dengan pembilang baru. Nah, alhamdulillah itu materi kita hari ini sudah Bu Deni sampaikan. Semoga apa yang Bu Deni sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya sayang ya. Tetap jangan lupa prokes ya, pakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting rajin beribadah, rajin berdoa semoga pandemi segera berakhir ya. Sudah selesai, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Deni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.